Attachment Theory. Video ini dibuat guna memenuhi tugas psikologi perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Resnia Novitasari, SPSI MA. Video ini dibuat oleh anggota kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Fahmi Fat dengan NIM 17320308, Afifi Nur Ihsaniyah dengan NIM 21320323, Elsa Dea Lestari dengan NIM 21320334, Kerlita Khairani Hardono dengan NIM 21320336, serta Radiananta Bisaka Daniarta dengan NIM 21320342. Apa itu attachment? Attachment memiliki arti kelekatan. Secara harfiah, attachment adalah ikatan emosional antara bayi dan pengasuhnya. Bowlby mengatakan kelekatan ini akan bertahan cukup lama dalam rentang kehidupan manusia. Sebelum kita lanjut, cari tahu dulu yuk, siapa sih Bowlby? Edward John Mostyn Bowlby atau John Bowlby adalah seorang psikolog, psikiater, dan psikoanalisis Inggris yang terkenal. Ia lahir di London pada 26 Februari tahun 1907. John Bowlby memiliki perhatian besar terhadap teori perkembangan anak, sehingga ia dikenal sebagai pelopor teori attachment. Kelekatan atau attachment. Menurut John Bowlby, teori kelekatan menjelaskan tentang kecenderungan dan kelekatan seorang anak dengan figur lekatnya. Terdapat dua jenis figur lekat. Yang pertama, figur lekat utama, yang merupakan orang tua dari sang anak. Dan yang kedua, figur lekat pengganti, contohnya kakek, nenek, paman, tante, atau pengasuh anak. Pola kelekatan. Ada 3 jenis pola kelekatan. Yang pertama, secure attachment atau pola aman, resistant attachment atau pola melawan, dan avoidant attachment atau pola menghindar. Secure attachment atau pola aman adalah anak mempercayai bahwa ibu adalah sosok yang aman dan selalu siap mendampingi anak. Melalui hal ini, anak akan memiliki keberanian dalam menjelajahi lingkungannya. Orang tua sebagai sosok yang responsif, penuh cinta dan kasih sayang, serta selalu siap memberikan perlindungan dan bantuan ketika sang anak merasa terancam dan dalam keadaan yang tidak aman. Yang kedua, resistant attachment atau pola melawan. Anak berpikir bahwa ibu tidak selalu ada dan akan merespon ketika anak membutuhkan bantuannya. Hal ini menyebabkan anak mudah cemas ketika berpisah dengan sosok ibu, cenderung bergantung, membutuhkan perhatian, serta merasa cemas saat menjelajah lingkungan. Yang ketiga, avoidant attachment atau pola menghindar. Anak memberikan penolakan terhadap figur lekat. Hal ini dikarenakan orang tua atau figur lekat selalu menghindar dari anak. Hal tersebut menyebabkan sang anak menjadi tidak percaya diri dikarenakan tidak adanya respon saat sang anak mencari kasih sayang dari orang tuanya. Analisis teori attachment Bowlby. Bowlby membagi attachment ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, signaling behavior dan approaching behavior. Signaling behavior merupakan tingkah laku yang dilakukan oleh anak dengan memberikan sebuah tanda agar figur lekat dapat mendekat padanya. Anak akan melakukan tingkah laku seperti menangis, mengacungkan tangan, mencoba menarik perhatian, tersenyum, serta meraba dengan harapan mereka akan mendapatkan respon dari figur lekatnya sehingga timbul rasa diperhatikan. Lalu, approaching behavior merupakan perilaku anak di mana mereka tidak hanya ingin diperhatikan saja, tetapi juga memiliki kelekatan terhadap figur lekatnya. Tingkah laku yang biasa mereka lakukan untuk mendapatkannya yaitu seperti mendekati dan mengikuti, menghisap tangan atau bagian tubuh lainnya, serta clinging. Terdapat 4 fase attachment. Yang pertama, fase lahir hingga usia 3 bulan, di mana bayi tidak dapat memilah sebuah bentuk respon, sehingga menunjukkan ekspresi yang sama kepada semua orang. Yang kedua, fase usia 3-6 bulan, di mana bayi berfokus pada orang yang dikenalnya saja sehingga mengurangi batas senyumnya pada orang tertentu. Yang ketiga, fase usia 6 bulan hingga 3 tahun di mana bayi dapat
melakukan kelekatan secara intens, serta mencari kedekatan yang aktif seperti dekat dengan pengasuhnya. Dan fase keempat ialah fase usia 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak mereka. Mereka mulai melakukan tingkah laku persahabatan, di mana mereka mulai mengerti apa tujuan dari pengasuhnya. Contoh teori attachment. Tuan dan Nyonya Smith memiliki 4 orang anak. Mereka adalah Alex, Anne, Joe, dan Amy. Suami istri ini adalah orang tua yang penuh kasih sayang, sering memeluk anak-anaknya, berbicara hangat, dan selalu ada untuk anak-anak mereka. Namun suatu hari, Tuan Smith jatuh sakit dan meninggal dunia. Kejadian itu membuat kehidupan Nyonya Smith menjadi semakin sulit. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja demi anak-anaknya dan tetap berusaha untuk merawat anak-anaknya. Dampak pada Alex, pada usia 6 tahun, otak atau pemikiran bagian besar mulai berkembang, karakternya kuat dan dunianya mulai terbentuk. Situasi barunya tidak terlalu banyak mempengaruhinya. Dia percaya bahwa ibunya akan selalu ada untuknya. Dia selalu berpikiran bahwa ibunya adalah pelindungnya. Kemudian, saat dia mulai beranjak dewasa, dia menjadi pemuda yang optimis dan percaya diri. Gambarannya positif. Lalu, dampak pada Anne saat umurnya baru 3 tahun, bagi Anne ibunya sekarang berubah dan bertindak tidak terduga. Dia khawatir dengan hubungan tersebut. Untuk mendapatkan perhatian dari ibunya, dia harus meningkatkan kadar emosinya dengan berteriak sehingga ibunya memberikan reaksi yang dia inginkan. Dia bertindak ambivalen, dia tidak menunjukkan perasaan aslinya. Maka, Anne tumbuh menjadi gadis yang sulit diprediksi oleh orang lain dan dianggap moody. Citra dirinya kurang positif. Dampak pada Joe. Joe yang baru berusia 2 tahun hidup bersama pamannya. Pamannya sangat mencintainya dan berpikir bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan ketat. Jika Joe mengekspresikan emosinya dengan keras, maka pamannya akan marah dan terkadang memberikan hukuman. Dia belajar untuk menghindari rasa takutnya dan menghindari untuk menunjukkan perasaannya. Saat dewasa, ia tetap menggunakan strategi ini dan memiliki masalah saat membangun hubungan dengan orang lain. Citra dirinya cenderung negatif. Lalu yang terakhir, dampak pada Amy. Amy berusia 1 tahun saat ayahnya meninggal. Dia diasuh ke tempat penitipan anak. Beberapa stafnya kurang terlatih, terlalu banyak pekerjaan dan sangat tertekan. Beberapa bahkan ada yang sangat kasar. Amy sangat cemas. Dia mencari orang yang bisa memberikan keamanan. Konflik tersebut membuatnya berpikir buruk tentang cinta dan kenyamanan. Dia mencoba untuk menghindari semua kontak sosial. Saat dewasa, dia berpikir bahwa dia tidak layak mendapatkan cinta. Citra dirinya sangat negatif. Sekian dan terima kasih.